Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Yanti, NIM I1D020194 dari kelas 2G, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek ajaran agama. Yang pertama adalah aspek radial. Aspek radial yaitu tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang harus diyakini. Yang kedua adalah aspek spiritual. Aspek spiritual yaitu ajaran tentang tata cara menjalin hubungan dengan Tuhan, memperoleh perlindungan dan pertolongan, serta menunjukkan kesetiaan dan kehambaan. Yang ketiga adalah aspek moral. Aspek moral yaitu tata cara berperilaku, bertindak yang baik dan benar bagi individu dalam kehidupan. Yang keempat adalah aspek sosial, yaitu tata cara kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan yang kedua, salah satu karakteristik agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan penganutnya. Berikan contohnya. Di dalam Islam terdapat ajaran yang permanen dan ajaran yang fleksibel. Ajaran yang permanen adalah ajaran yang tidak dapat diganggu-gugat atau sudah semestinya seperti itu. Misalnya pelaksanaan sholat. Sholat merupakan sesuatu yang wajib kita kerjakan bagi umat Islam. Namun pada pelaksanaannya ada ketentuan yang fleksibel. Semisalnya ketika kita dalam keadaan sakit, kita dapat melaksanakannya dengan cara duduk atau berbaring. Misalnya kita dalam keadaan perjalanan yang jauh, maka kita dapat menjama atau mengkasyarnya. Dan ketika kita tidak mendapatkan air atau dengan sebab-sebab tertentu, maka wudhu dapat kita. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 esensi pokok atau dasar ajaran agama Islam. Yang pertama adalah akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab, asal kata akada yu'akidu, yang berarti keyakinan hati dan sanubari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan diikrarkan dalam syahadat. Akidah secara istilah atau terminologi berarti perkara yang diyakini oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi teguh dan kokoh dan tidak dicampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Yang kedua adalah syariat. Syariat berasal dari kata syara'ah yuyashri'u syara'atan, yang berarti pedoman atau jalan kehidupan bagi manusia yang berkonsep ilah. Syariat dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang memberikan kepastian keselamatan lahir dan batin bagi manusia sejak dilahirkan hingga ia kembali ke akhirat kelak. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berasal dari kata kalaka yang artinya sikap mental yang tumbuh dari hati nurani tanpa ada dorongan dari luar dan murni digerakkan oleh hati nurani. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan 3 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran menjadi sumber hukum utama dalam menentukan hukum Islam. Yang kedua adalah hadis. Pengertian hadis secara sempit seperti yang dikemukakan oleh Jumhurul Muhaditsin, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun pernyataan atau tak. Pemberitaan terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut berita marfu atau hadis maru, dan yang disandarkan kepada sahabat-sahabat Nabi disebut berita tamakuf atau hadis maukuf, dan yang disandarkan kepada tabi'in adalah berita maktu atau hadis maktu. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berarti mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Sedangkan secara istilah, ijtihad berarti mengerahkan segala potensi dan kemampuan semaksimal mungkin untuk menentukan hukum-hukum syariat. Pertanyaan yang kelima, sebutkan satu persatu hal-hal yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Yang pertama adalah memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi, memakan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, memakan daging hewan yang dicekik, memakan daging hewan yang dipukul, memakan daging hewan yang jatuh, memakan daging hewan yang ditanduk, memakan daging hewan yang diterkam binatang buas kecuali disembelih, memakan daging hewan yang disembelih untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah atau aslam.
Pertanyaan yang keenam, bacakan salah satu hadis Arba'in Nawawiyah. Saya memilih hadis yang pertama, yaitu tentang niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innama a'malu bin niyyati wa innama likulli amri ma nawa Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yushibuha aw amratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amarul Mukminin bin Hafs, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya, dan setiap orang dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Dan siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan kehidupan yang layak di dunia dan karena atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video saya kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.